Rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita layak mendapat kejayaan, kemenangan dunia dan akhirat. Semalam kita telah buat kultum. Syarat untuk mendapat kemenangan ada 3. Berdasarkan urutan tertib laungan azan. Hayya 'alas salat, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kejayaan. Tapi salat yang boleh membawa kejayaan bila salat itu memenuhi 3 syarat. Ketiga syarat itu tersirat di dalam 3 ungkapan sebelum hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu melambangkan Islam. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebab hanya orang Islam saja yang membesarkan Allah. Orang kafir tidak membesarkan Allah walaupun mereka percaya sifat-sifat Allah. Allah pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Tapi mereka telah buat perkara yang paling dibenci oleh Allah, yaitu syirik. Mereka tidak hanya menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah api. Kita orang Islam, yang kita sembah hanya Allah sahaja. Tapi bukan semua orang Islam dengan salat boleh berjaya. Syarat yang kedua, mereka mesti ada tauhid. Itu tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah. Muslim tersebut mesti punya tauhid. Apa makna tauhid? Mengesahkan Allah. Kalimat tauhid selalu dipanggil atau istilah untuk la ilaha illallah. La ilaha illallah dipanggil dengan kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Semalam tazkirah subuh kita ada sebut kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau surat Al-Fatihah itu induk Al-Quran, apa pula induk surat Al-Fatihah? Kalaulah Al-Fatihah itu inti Al-Quran, seluruh kandungan Al-Quran garis besarnya ada dalam surat Al-Fatihah. Apa pula inti atau induk surat Al-Fatihah? Kata Abdullah bin Mas'ud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami
beribadat, menyembah, dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Dan bila kita lihat iyyaka na'budu, sama tak maknanya dengan la ilaha illallah? Sama, exactly. Itu sebabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Itu sebabnya habis salat jangan lupa zikir la ilaha illallah. Mungkin kita tidak biasa dengar zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Betul. Diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi zikir setelah salat bukan hanya itu. Boleh 10. Boleh 11. Malah ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i 25 dan 25 yang keempat la ilaha illallah. Subhanallah 25, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, dan la ilaha illallah 25 kali. Ini yang dipanggil dengan ta'addudus sunan. Ta'addudus sunan maknanya sunnah Nabi itu berbilang-bilang. Seperti doa iftitah. Betul tak biasanya wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Tapi ada jenis doa iftitah lain. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Ada lagi jenis doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Barangkali kita tahu hanya satu saja wajah. Di sini nampak tak perlu tambah ilmu? Perlu tak? Sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita baca wajah tu wajhi, orang sebelah baca Allahu akbar kabira, orang sebelah baca Allah maha ba'id baini. Kita tak akan salahkan. Semuanya ada dalil. Pertambahan ilmu sangat penting. Jadi sekali lagi Ustaz ingin perkenalkan salah satu wirid habis salat. Selain istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekian kali, Allahumma ajinna minan nar, kemudian ayatul kursi, kemudian wirid subhanallah 33. Ada lagi wirid lain datang dari Nabi yang juga sahih, antara lain subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, dan terakhir la ilaha illallah 25. Mengapa kita kejar la ilaha illallah? La ilaha illallah adalah kunci utama untuk masuk syurga. Kita sangat kurang baca la ilaha illallah. Kalaulah kita amalkan sehari 25
setiap habis salat fardu 25 kali 5 berapa? 125. Allahu Akbar. Sekali saja melayakkan kita masuk syurga. Macam mana kalau sampai 125 kali setiap hari? Betul tak? Amalkan. Paling kurang umpamanya subuh buat 25. Zuhur, asar barangkali kita sibuk dengan kerja, buat 10, okey. Asar ada masa umpamanya buat 33. Nah, memulai malam maghrib 25 dengan la ilaha illallah. Awal pagi subuh, awal malam, akhiri baca wirid 25 tersebut. Itu saja sudah 50 kali dalam sehari kita sebut la ilaha illallah. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap orang yang akan meninggal dunia, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang akan meninggal dunia apa dia? La ilaha illallah. Baginda juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya la ilaha illallah lalu dia meninggal dunia, dia layak masuk syurga. La ilaha illallah. Sekali lagi mengulangi kultum kita semalam. Syarat untuk membawa kejayaan dengan salat itu mesti memenuhi 3 syarat. Pertama, pelakunya mesti muslim. Itu diisyaratkan oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun maknanya Allah Maha Besar, sebab yang hanya membesarkan Allah dalam pengertian yang sebenar, betul tak hanya muslim? Yes. Muslim pun bila salat belum tentu diterima kalau salatnya itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tidak mentauhidkan Allah. Bila ditanya, Pak Ustaz, apa kaitannya tauhid dengan ikhlas? Jawabnya, la ilaha illallah selain dipanggil kalimat tauhid, dia juga dipanggil kalimat ikhlas. Semua kita tahu suratul Ikhlas, betul tak? Qul huwallahu ahad. Katakan tidak ada Tuhan. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tak serupa dengan satu apapun juga. Dan untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, khasnya anak-anak, kata ulama tafsir, dalam Al-Quran ada surat Ikhlas yang kedua, yaitu surat Al-Kafirun. Katakan, hai Muhammad, orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Diulang sampai 2 kali. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Tidak ada kompromi dalam agama. Tidak ada kompromi dalam akidah. Orang kafir kata Tuhan itu tiga, Tuhan itu ada anak, ada bapa, terserah mereka. Tapi kita no. Itu sebabnya surat Al-Ikhlas selain Qul huwallahu ahad juga dipanggil surat Al-Kafirun sebagai surat Ikhlas. Sebab tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah sahaja. Lalu kita sambung. Andai kata Muslim dia hanya menyembah Allah, pun belum tentu salatnya diterima. Walau dia ikhlas lillah, kalau pada masa yang sama cara dia beribadat tidak ikut cara Rasul, ikut cara Rasul dalam beribadat, tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, walaupun rukun iman itu ada 6, betul tak rukun iman ada 6? Yes. Tapi bila rukun iman yang 6 ni mau diperkecil, yang paling penting 3. Yang paling penting berapa? 3. Tolong ikuti. Al-Wahdaniyah, Ar-Risalah, Al-Ba'thu. Al-Wahdaniyah maknanya kita mesti beriman pada Allah yang Maha Esa, Wahid, Wahdaniyah, iaitu iman pada Allah. Ar-Risalah maknanya kita mesti beriman kepada Rasul. Nah, yang ketiga, Al-Ba'thu. Tolong ulang, Al-Ba'thu. Bukan bakso ya. Bakso itu nama makanan. Al-Ba'thu. Al-Ba'thu maknanya kebangkitan, yaitu hari kiamat, hari berhisab. Jadi bolehlah bila disingkatkan, pertama iman pada Allah, yang kedua iman pada Rasul, yang ketiga iman pada hari akhirat, hari kiamat. Bila ditanya, Pak Ustaz, apa kaitannya 3 rukun iman yang paling utama itu? Pertama sekali, tujuan kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat pada Allah. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua beribadat kepadaku. Beribadat kepada siapa? Kepadaku, pada Allah. Itu dia Al-Wahdaniyah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadat. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sekarang timbul pertanyaan, macam mana kita beribadat pada Allah? Jawabnya tak tahu. Tak tahu. Kalau ditanya mengapa tak tahu, karena Allah tak beritahu directly
pada setiap kita. Betul tak Allah tidak turunkan wahyu pada kita? Tapi Allah yang maha adil lagi bijaksana telah pilih manusia tertentu setiap generasi untuk diberitahu agar bimbing umat masing-masing. Siapa manusia pilihan itu? Siapa? Rasulullah. Kan Rasul itu silih berganti. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, sampai terakhir Nabi Muhammad. Nah, bagi kita umat akhir zaman, yang Allah berikan wahyu kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ar-risalah. Allah turunkan wahyu, beritahu hai Muhammad kepada umatmu cara salat macam ini, cara puasa macam ini. Betul tak? Melalui lisan baginda akhirnya kita tahu cara salat. Tidak salah ikut ulama, sebab al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama penerus tugas Rasul, tugas Nabi. Tapi boleh tak bila ulama itu menyampaikan sesuatu yang tidak ada asasnya dari Nabi kita ikut? No. Yang maksum hanya Nabi. Tolong ikuti apa kata Nabi tentang salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tolong ikuti. Khuzu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku cara pelaksanaan haji dan umrah kamu. Bagaimana pakaian ihram laki-laki, tawaf berapa pusingan, melontar jamarat berapa batu sebesar apa, ukuf di Arafah, tarikh yang keberapa. Perlu ikut tak semuanya ikut cara Nabi? Allah yang ajar pada Nabi, Nabi beritahu pada kita. Itu sebabnya bukan ulama namanya apabila dia mengajar Islam tidak ikut cara Nabi. Tak boleh diikut. Memang dengarnya macam keras. Kalau ulama warasatul anbiya, ulama penerus tugas Nabi. Betul tak yang namanya ulama yang kita boleh ikut bila dia ajar apa yang Nabi ajar? Kalau ulama reka-reka buat perkara-perkara baru yang tidak diajar oleh Nabi, boleh ikut tak? No. Ini prinsip. Ini yang insya-Allah sekolah kita ini akan ajar prinsip ini. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, apa kaitnya menyembah Allah yang Maha Esa? Apa kaitannya menyembah Allah ikut cara Rasul dengan hari berbangkit? Apa kaitannya? Ada kaitan yang sangat berat. Di hari akhirat nanti di mahkamah ilahi, mahkamah Allah, yang bertindak sebagai hakim siapa? Siapa? Allah. Tolong ikuti anak-anak. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Nah, siapa yang Allah akan panggil untuk jadi saksi amalan umat? Siapa yang Allah akan panggil untuk jadi saksi? Siapa? Jawabnya Rasul, bukan Nabi Muhammad. Ketika Allah memeriksa amalan dan akidah umat Nabi Nuh, siapa yang dipanggil? Nuh lah.
Ketika Allah memeriksa amalan dan akidah umat Musa, Allah panggil siapa? Nabi Musa. Bila Allah ingin mengadili umat akhir zaman, Allah panggil siapa? Nabi Muhammad. Allah berfirman pada ayat 143 Al-Baqarah yang dibaca oleh imam tadi malam kalau tak salah dalam salat tarawih. Tolong ikuti. Tolong betulkan Ustaz kalau salah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Allah jadikan kamu sebagai umat pertengahan, ummatan wasata, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu semua umat Muhammad sebagai saksi terhadap umat yang lain. Supaya kamu umat Muhammad sebagai saksi bagi umat yang lain. Dan disambung wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul, yakni Nabi Muhammad, akan jadi saksi untuk kamu. Apa maksudnya Pak Ustaz? Supaya kamu jadi saksi bagi semua umat. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat baik-baik, manusia pertama yang Allah akan periksa nanti di akhirat adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Allah tanya kepada Nabi Nuh, hal ballaghta risalati? Tolong ikuti, hal ballaghta risalati? Wahai Nuh, apakah engkau sudah sampaikan pesan-pesanku, risalahku, mesejku kepada umatmu? Nabi Nuh jawab, na'am, qad ballaghtu wa anta a'lam. Benar, aku sudah sampaikan pesan-pesanmu pada umatku. Engkau Maha tahu, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Muhammad dan umatnya. Setelah Allah panggil Nabi Nuh, Allah tanya, kau sudah sampaikan belum pesan-pesanku kepada umatmu? Sudah ya Allah. Allah panggil Nabi Muhammad dan umatnya, kita. Ya Muhammad wa ya ummata Muhammad, hal ballagha risalati? Betulkah Nuh ini sudah sampaikan pesan-pesanku kepada umatnya? Allah tanya pada siapa? Nabi Muhammad dan umatnya. Lalu Nabi Muhammad dan umatnya menjawab, na'am ya Allah. Nabi Nuh telah sampaikan risalahmu kepada umat. Timbul pertanyaan, macam mana Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad dapat menjadi saksi ke atas dakwah Nabi Nuh, sedangkan kita tidak hidup sezaman? Betul tak?
Jawabnya, kita tahu. Walau kita hidup tidak sezaman Nabi Nuh, tapi kita tahu. Sebab dalam Quran ada tak surat Nuh? Ada tak? Dalam Quran Allah ada tak sebut Nabi Nuh berdakwah 950 tahun siang malam, pengikutnya hanya 80 orang. Itu sebabnya anak-anak sekalian, khasnya kita belajar Quran tak cukup hafazan saja. Kita perlu faham tak maksudnya. Macam mana nak jadi saksi bila kita baca kita tak faham? Itu nanti insya-Allah akan jadi topik kuliah subuh kita esok pagi sebelum berangkat ke Malaysia jam 9, jam 10. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Itu topik kita esok. Selesai Nabi Nuh, Allah panggil Nabi Ibrahim. Allah ajukan soalan yang sama. Ya Ibrahim, al-ballaghta risalati, apakah engkau telah sampaikan pesan-pesanku kepada umatmu? Ibrahim jawab, "Na'am, aku dah sampaikan, engkau Maha tahu ya Allah." Lagi-lagi Allah panggil Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Ya Muhammad wa ya ummat Muhammad, betulkah Ibrahim ini telah sampaikan risalahku kepada umatnya? Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad jawab, "Na'am." Macam mana kita tahu? Sebab kita tidak sezaman dengan Nabi Ibrahim. Karena kita ada apa? Ada apa? Al-Quran dan faham Al-Quran. Betul tak dalam Quran ada surah Ibrahim? Allah cerita tentang Nuh, Ibrahim. Bukan hanya surat Nuh, surah Ibrahim saja, merata-rata. Begitu juga tentang Nabi Musa. Betul tak? Banyak ayat menyebut. Di sini perlunya kita faham Quran. Ini sekedar hendak menjelaskan ayat 143 Al-Baqarah. Kami jadikan untukmu ummatan wasata, umat pertengahan, tidak longgar, tidak ekstrim, tidak keras, supaya kamu jadi saksi bagi semua manusia, dan Nabi Muhammad akan jadi saksi ke atas kamu. Oleh sebab itu, cara kita beribadat perlu tak ikut cara Nabi Muhammad? Perlu tak? Yes. Kita sop rapat, lurus, masing-masing kita melihat ke arah tempat sujud. Betul tak itu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yes. Allahu Akbar. Ini sekedar penjelasan lanjut tentang 3 syarat supaya ibadat-ibadat yang kita lakukan boleh membawa kejayaan. Kejayaan di mana? Di akhirat. Di dunia kadang-kadang orang cemeh kita. Di dunia kadang-kadang orang tuduh kita yang bukan-bukan bila kita ikut sunnah Nabi. Betul tak? Sabar. Sabar. Betul tak yang penting bagi kita reda Allah? Yang penting bagi kita selamat dalam mahkamah ilahi? Yes. Allah sebagai hakim, Nabi Muhammad akan dipanggil. Betulkah, hai Muhammad, si fulan ini cara salatnya seperti ini? Kalau Nabi Muhammad jawab na'am, yes, selamat. Tapi kalau Nabi Muhammad sampai jawab enggak, saya tak ajar seperti itu, ditolak. Tolong ikuti. Man amila amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Betul tak yang paling penting bagi kita redha Allah? Betul tak? Selamat di akhirat. Ini rahasianya mengapa rukun iman yang 6 tadi bila diperkecil jadi berapa? 3. Tolong ikuti: al-wahdaniyah, ar-risalah, al-ba'tsu. Iman pada Allah yang Maha Esa, kita sembah Dia saja. Cara kita menyembah Dia ikut cara Rasul, ar-risalah. Mengapa kita hanya sembah Allah ikut cara Rasul? Sebab kita akan berhadapan dengan hari berbangkit. Hari berbangkit yang paling menentukan seseorang layak syurga atau neraka, Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kuliah ringkas ini ada juga manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa abnaina wa banatina wa ahlina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada neraka. Bebaskan juga ibu bapa kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan semua umat Islam dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi